Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Om Anda berada, Swastiastu. kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa kita akan sedikit ngobrol ya, berkaitan dengan topik-topik menarik. Nah kali ini saya masih berada di Tabanan, saya akan mewawancarai Direktur Utama dari Perumda ya Pak ya? Perumda Dharma Santika. Ini yang sudah cukup macam namanya. Beliau adalah Bapak Kompiang Gede Pasaweda. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkembangan ini ya. Kemarin kita dengar bagaimana harga gabah, harga beras juga cukup tinggi, bagaimana tantangan yang dihadapi dan bagaimana pengembangan bisnis karena ini berkaitan dengan persoalan inflasi juga di daerah. Termasuk juga Perumda ini berperan dalam tim pengendali inflasi sekarang dilibatkan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya? Astungkara sehat. Agaknya sedikit pusing gara-gara gabah ini agak susah juga ya. Ada yang bilang langka, ada yang bilang gimana sebenarnya kemarin kalau dalam Perumda Dharma Santika perkembangan tentang beras dan gabah di Bali, di Tabanan khususnya gitu Pak. Tabanan. Kalau tentang gabah sebenarnya kemarin apalagi habis panen raya itu kan, waktu di Desa Bengkel ada luasan sekitar 300-an hektar itu. Nah itu sebenarnya kalau gabah di Tabanan saat ini mungkin mencukupi gitu istilahnya ya. Cuman permasalahannya di sini kadang-kadang masing-masing istilahnya petani itu mungkin sudah punya jalurnya dalam bidang panen itu. Karena terus terang mereka mungkin sudah dari awal melakukan suatu apa istilahnya hubungan atau mungkin sudah membuat suatu chemistry dari proses mulai nanamnya dan sampai panennya itu. Dan ada juga banyak istilahnya petani itu yang memang dia kadang-kadang istilahnya untuk penyesuaiannya sendiri, itu ada beberapa seperti itu. Nah dari sana mungkin kalau Astungkara memang intinya gabah itu memang untuk produksi untuk kebutuhan di Tabanan khususnya apalagi provinsi Bali, mungkin itu yang kita harapkan gitu. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Menurut informasi di luar memang ada beberapa yang memang gabahnya dibawa keluar ke Jawa gitu. Jawa ya. Nah satu sisi kita menurut catatan dari Dinas Perhubungan juga banyak beras yang masuk ke Bali. Kita masih keluarnya dalam bentuk gabah, maksudnya dalam bentuk beras gitu ya. Itu yang kita harapkan dari ke depan, yang kita harapkan mungkin kalau bisa istilah gabah keluar itu mungkin dibatasi bagaimana proses regulasinya sehingga kita secara mandiri bisa memproses gabah itu menjadi beras dan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, cuman di sini masing-masing itu kan benar-benar kita harus kita lakukan secara berkolaborasi, terus dari hulu sampai ke hilir benar-benar ada istilahnya sentuhan pemerintah yang memang ikut dalam proses tersebut sehingga benar-benar proses dari hulu hilir itu terkontrol. Itu harapan dari terkontrol itu baik pencatatan kebutuhan maupun masuknya barang atau produksi dari luar, keluarnya produksi dari Bali juga itu tercatat. Sehingga dari sana kita benar-benar mengetahui bagaimana sih realnya potensi dari kondisi kebutuhan yang ada di Bali, kondisi dari pergerakan produk-produk atau kebutuhan pangan yang ada di Bali itu jelas gitu. Sehingga di sana bisa kita prediksi ke depannya, oh ternyata memang Bali itu kekurangan beras, oh ternyata itu Bali memang kekurangan cabai, oh ternyata Bali itu memang kekurangan bawang. Nah itu walaupun sudah dilakukan, tetapi sebaiknya kita benar-benar kondisinya itu kita secara real bisa kita ungkapkan gitu. Artinya karena kita juga berikan informasi kalau tidak dari organisasi pepadi gitu ya, perusahaan penyosokan padi atau apa istilahnya, katanya panen tapi ternyata gabahnya nggak ada gitu ya. Tapi tadi Pak Dir mengatakan ada yang juga dibawa keluar karena mereka sudah chemistry ya. Iya benar. Apa istilahnya ada pembeli yang dari Jawa yang mengambil langsung. Gitu. Nah apakah ini peran ini misalnya tidak bisa diambil oleh Perumda misalnya? Udah nggak usah dijual ke pedagang yang dari Jawa, Perumda Dharma Santika yang ngambil gitu. Misalnya sudah ada upaya melakukan itu tidak bisa Pak? Berdasarkan arahan dari Bapak Dr. Kemang Gede Sanjaya, Bapak Pati ya, bahwa inilah peran Perumda yang diharapkan. Jadi Perumda itu menjadi optakernya dari para petani tersebut. Sehingga kedepannya itu yang bisa kalau bisa menyerap gabah-gabah yang dipanen atau yang mungkin dihasilkan oleh petani-petani Tabanan. Nah dari sana Perumda ini benar-benar bisa juga memproduksi hasil produksi Tabanan itu. Nah setelah itu kita kembali lagi bisa memarketkan, menjual secara baik di kalangan Tabanan sendiri maupun di luar Tabanan sendiri. Harapan sana.
Dengan begitu benar-benar kita mengambil alih ya, mungkin atau memberi ikut peran dalam sampai hulu sampai ke hilir gitu harapannya. Nah untuk itu di sini tidak semata-mata di bidang beras saja, di bidang gabah aja. Itu diharapkan semua potensi-potensi produk pertanian yang ada di Tabanan. Pertanian juga ada peternakan gitu. Nah itu dengan cara mungkin Bapak juga pernah sekarang ini ada program namanya Bungan Desa. Bungan Desa ya? Ya, jadi desa itu udah Bupati ngantor di desa. Bupati ngantor di desa. Nah, jadi dengan Bupati, dengan OPD-OPD yang terkait turun di desa sehingga benar-benar mengetahui gimana permasalahan atau kondisi desa tersebut, hal yang perlu dibangun atau potensi apa yang perlu dikembangkan. Nah kalau untuk di Perumda khususnya potensi-potensi yang bergerak di bidang pangan, UMKM yang bisa kita marketkan atau bisa kita kerjasamakan. Nah itu yang harapan dari Bapak Bupati. Gitu. Ya, jadi selama ini juga artinya tidak hanya beras saja ya, tapi juga bagaimana produk-produk selain beras ini yang merupakan produk pertanian di Tabanan ini juga bisa diambil, dijual gitu ya oleh Perumda Dharma Sandika. Nah, kita juga pernah mendengar selain beras, cabai juga ada ya. Cabai ada. Babi juga katanya. Bahkan telur ya. Terus nanti ke depan mungkin ayam potong kita gitu. Ayam potong. Ya, kalau telur mungkin kita sudah di-play di Marriott Group. Kebetulan kita kan kerjasama dengan Marriott Group, misalnya 24 hotel yang dikelola. Oh iya, sempat kita. Kebutuhannya kita new play sekarang beras, sayur mayur, terus sama telur. Cuman kembali lagi telur memang kita juga berusaha mengembangkan dari seluruh produk yang ada di Tabanan. Nah kondisi sekarang mungkin posisinya masih sekitar 8.000 butir per hari. 8.000 butir per hari. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang harapannya. Tetapi di balik itu semua kita juga berharap tidak semata 3 hal tersebut. Mungkin ke depan bisa babi atau sapi atau apa produk Tabanan yang bisa kita kembangkan. Nah kalau peternakan khususnya di bidang babi kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan Dharma Jaya. Kebetulan baru kita ngirim pertama, sedangkan mereka sudah ngasih kita kuota sekitar 1.900 ekor untuk setahun gitu. Setahun? Ya, 1.900 ekor per tahun ya? Ya, setahun. Nah itu mungkin kalau potensinya, kembali lagi kalau itu memang potensinya bisa kita ambil dalam konteksnya memenuhi kota, harapannya maksimal mungkin segitu. Tapi kalau potensinya memang di sini dalam jual beli kan selalu berapa kita beli, berapa kita jual. Kalau nggak nemu harganya ya otomatis nggak kita lakukan transaksi karena satu sisi dari Perumda juga dituntut ada keuntungan itu ya. Tapi, nah ini yang bisa kita lah ya Pak Dirut ya, mencari harga yang pas gitu ya. Bagaimana Dharma Sandika dapat untung, peternak dapat untung, Dharma Sandika dapat untung, Jaya juga yang Jakarta ini ya dapat untung juga. Nah itu kita agak susah mencari. Tapi sudah pernah mengirim sekali ke Jakarta. Kendalanya tadi artinya belum berlanjut karena memang belum ada kesepakatan hargain. Ya, kebetulan tadi sudah berapa kita negosiasi ya mudah-mudahan nanti ada nemu harga di bulan-bulan ini karena bulan istilahnya hari Minggu kemarin 2 minggu kemarin juga kondisi harga babi masih turun. Mudah-mudahan ke depan harga babinya naik di sana. Nah, begitu naik mungkin kita diinfokan, kita melakukan penawaran. Terus kita berusaha ngirim ke sana memenuhi gitu. Itu mengirim babi yang hidup ya Pak? Iya, yang hidup. Itu kalau ngirim ongkosnya mahal ya guys ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya? Tapi yang jelas mau tidak mau kita harus coba. Karena dengan mencoba ya mungkin kita memahami kondisinya seperti apa. Tapi yang harapan kita ke depan kan menggerakkan kembali lagi peternakan yang ada di Tabanan ini. Artinya kalau kita bicara tentang pasokan dari peternak-peternak yang ada di Tabanan, kalau memenuhi kuota nggak masalah sebenarnya Pak Dirut? Nggak masalah. Tapi harga ini ya. Karena terus terang sebenarnya peternak kita pun sudah banyak yang melakukan transaksi langsung ke sana. Oh, begitu ya? Ya, sudah banyak juga. Cuman mereka memang kadang-kadang ada beberapa peternak-peternak yang memang skalanya mungkin lebih kecil. Dia juga butuh penggabungan atau bagaimana untuk kita bisa jembatani bisa ke Jakarta. Kalau di Tabanan peternaknya ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar juga? Kelompoknya ada. Yang besar ada yang peternakannya sifatnya ribuan, ada yang ratusan, bahkan ada yang cuma 5 ekor, 10 ekor itu. Oh, tergantung lagi permodalan yang ini.
Tapi kalau misalnya Dharma Santika mau bergerak di sana dari pasokan mencari babinya nggak masalah sebenarnya. Ya, Ketersediaannya ada tapi harganya ini yang kadang-kadang yang berubah-ubah gitu ya. Ya mungkin itu yang perlu kita istilahnya kasih informasi ke masyarakat di kondisinya. Tapi kami begitu ada harga bagus, pasti kami berusaha juga menginformasikan ke masyarakat kondisinya seperti apa. Gitu. Harapannya kami, dan di luar itu juga ada potensi kalau memang rencananya kalau Dharma Jaya sih sempat nyinggung kalau kita melakukan pengemukan pengemukan sapi secara bersama. Sama. Karena itu sebenarnya informasi dari Dharma Jaya kalau sapi Bali itu beratnya bisa mencapai 500 kilo. Sebenarnya dia kalau yang cari itu berat antara 300 sampai 500. Nah harapannya seperti itu. Oh iya. Makanya saya sangat terbuka kalau memang mereka ingin kerjasama dalam pengemukan sapi. Jadi mereka mungkin kasih bibit, kita kemukan di sini sampai potensi yang diharapkan itu. Sebenarnya banyak ya peluangnya Pak Dirut. Ya, kalau mau kita ini sebenarnya. Tapi perlu modal juga ya. Perlu modal yang cukup. Jelas, semuanya butuh modal, tapi yang paling penting adalah networking jaringan itu. Oh, networking ya. Ya, karena terus terang kami dengan adanya BI sangat dibantu sekali kita membangun suatu networking jaringan, terutama dengan Merlo, terus keluar daerah KD itu mungkin dengan Jakarta dan Majaya Association, mungkin dengan daerah setempat Beleleng, Singaraja, itu terus Denpasar, mungkin ke depan dengan Bangli sudah kegiatannya itu, hal-hal apa yang bisa kita kembangkan. Nah di sana BI mempertemukan kita sama Perumda itu. Samping juga BI ada market-market lainnya, salah satunya dibilang kan pelaku-pelaku pariwisata ya. Nah, itu harapannya di sana. Oke. BI ini perwakilan BI yang ada di Bali ya? Iya, Pak. Iya. Itu cukup aktif juga. Ya, dan BI ke depan juga harapannya Perumda ini menjadi juga istilahnya bagian dari pengendalian inflasi. Dan ini kan sudah dilakukan untuk yang di daerah Singaraja dan Denpasar. Oh iya. Jadi Perumda ini termasuk Dharma Santika ini dilibatkan menjadi stakeholder aktif ya? Aktif ya. Harapannya begitu, karena mau tidak mau memang inflasi itu harus istilahnya dikendalikan. Harus dilibatkan memang istilah Perumda sebagai perwakilan dari pemerintah. Pemerintah ya. Itu harapannya. Oke. Pak Dirut, karena waktu sudah ini ya, 15 menit sudah hampir berlalu. Mungkin di closing statement-nya Pak Dirut, apa yang sebenarnya menjadi harapan terbesar ya? Selama ini kan sudah berjalan. Tentu kita berharap Dharma Santika semakin besar, dengan besar Dharma Santika, Tabanan semakin bagus. Bahkan tidak hanya Tabanan ya, tapi juga Bali ini bisa. Apa sebenarnya yang menjadi harapan terbesar dari Pak Dirut? Ya, harapan dari kami, mungkin karena saya baru di istilahnya BUMD Pangan ini, banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi kalau ingin memang benar-benar istilah suatu daerah itu menjadi suatu ikon seperti Tabanan merupakan lumbung pangan atau BUMD pangannya, itu benar-benar melakukan suatu kolaborasi baik antara OPD, baik antara kelompok petani atau peternak, baik dengan stakeholder seperti BI. Nah itu harus segera dilakukan. Setelah itu kita mulai mengembangkan hilirisasi. Mau tidak mau hilirisasi ya. Kalau itu nggak jalan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hilirisasi itu artinya bikin penyusuan beras gitu ya. Penyusuan beras, produksi, mencari market dulu. Kalau market sudah ada kan lebih gampang kita produksi gitu. Termasuk juga peternakan babinya. Iya, makanya saya berusaha dari di jembatan BI itu misal kontak dengan Jakarta, Malang, dengan nanti mungkin NTT, Kalimantan, Sulawesi gitu. Yang gitu kan otomatis market lebih besar. Kalau produksi kan tinggal gampang gitu. Jangan sampai di balik produksi setelah market nggak ada kan stop gitu harapannya. Market dulu ya, jaringan dulu ya. Market dulu, kira-kira ada potensi yang akan menyerap produk kita, ya kita coba mencari produksi. Sementara tantangan yang lain juga adalah selama ini misalnya petani sudah punya kerjasama dengan katakanlah tengkulak, pedagang yang lain yang sudah punya chemistry ya. Ini tantangan juga ya buat perumda-perumda untuk bisa. Itu salah satu tantangan kita, karena mau tidak mau ya itu memang salah satu, namanya kita bisnis, salah satu tantangan kita bagaimana menyeimbangi. Kepercayaannya mereka masih ke sana ya, belum ke perumda. Nah, ini tantangan kita Pak. Makanya harus kita berbuat dulu untuk membuktikan bahwa memang benar gitu. Kalau hanya sekedar
istilahnya argumen atau hanya sekedar wacana mungkin belum istilahnya dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya. Mudah-mudahan Pemuda Dharma Santika ini bisa survive, betul-betul bisa memberikan impact atau dampak yang nyata ya bagi produk-produk pertanian lokal, sehingga Tabanan sebagai lumbung pangan ini bisa terwujud dengan real. Sekali lagi, terima kasih Pak Dirut, terima kasih pemirsa Bali TV. Saya tutup Bali Post Talking dengan Promo Santi, Om Santi. Oh, terima kasih, sampai jumpa.